Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Salsabila Nada Bahtiar, Sofian Tirapasika, Sevia Intan Maulidi, Siti Salma Nur Ajijah. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar biologis dari perkembangan. Yuk slide. Dasar biologis dari perkembangan salah satunya adalah neuron. Neuron yaitu unit dasar sistem saraf. Langsung slide. Oke. Neuron anatomi. Uraian dari neuron ada dendrit, nukleus, squamous cell, node of Ranvier, myelin, akson terminal, dan akson. Lalu ada soma. Lalu slide lagi ke Oke. Di sini saya akan menjelaskan part of neuron with function. Di sini ada dendrit yang berfungsi receive signal from other cell yang menerima sinyal dari sel lain, lalu sel body atau badan sel yang berwarna kelabu dan terdiri dari membrane sel, staplasme, neuroplasme, nukleus, dan retikulum endoplasma, dan berfungsi organize and keeps the cell fungsional yang mengatur dan menjaga fungsi dari sel. Lalu ada sel membran atau membran sel yang fitur universal yang dimilikinya oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma. Fungsi dari sel membran adalah protect the cell, menjaga sel. Lalu di sini ada akson hillock. Lalu ada akson hillock yang berbentuk kerucut pada pertemuan sel dan pertemuan akson dan soma sel, yang merupakan tempat terjadinya potensial aksi signal sel yang terinisiasi. Fungsi dari akson hillock adalah generates impulse in the neuron, yaitu menghasilkan impuls di neuron. Lalu node of Ranvier yaitu titik pada akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin yang berfungsi allow diffusion of ions, memungkinkan difusi ions. Lalu ada squamous cell, sel dalam sistem saraf tepi yang membentuk selubung myelin di sekitar akson neuron yang berfungsi produce the myelin sheath yang menghasilkan selubung myelin. Lalu nukleus. Nukleus di sini untuk inti sel yang menjadi pusat komando pada sel eukariotik yang berfungsi control the entire neuron yang mengontrol semua neuron. Lalu di sini ada akson. Akson di sini adalah berfungsi transfer signal to other cell and organ untuk mentransfer sinyal ke sel dan organ lain. Lalu akson terminal yang berfungsi form junction with other cell, yaitu membentuk persimpangan dengan sel lain. Lalu myelin sheath ini berfungsi increases the speed of the signal, meningkatkan kecepatan sinyal. Lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Di slide.
Dendrit di sini dalam bahasa Yunani berarti pohon, cabang dari neuron dan bagian terpenting dari sel saraf. Dendrit menerima influx saraf dan neuron di dekatnya, lalu dendrit ditransmisikan ke neuron lain oleh tonjolan lain yang ramping seperti tabung yang dinamakan dengan akson. Nah, terminal sinaptik disebut tonjolan di ujung cabang-cabang akson. Lalu, akson sel yang panjang, tipis, dan membawa influx elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Lalu, akson tidak menempel ke neuron yang akan distimulasinya. Ada celah kecil yang dinamakan celah sinaptik. Lalu, terminal sinaptik ini tidak menempel ke neuron yang akan distimulasikan. Namun, terdapat celah kecil yang bernama celah sinaptik. Sinaps yang berarti persambungan dan celah itu disebutkan celah sinaptik. Jika influx berjalan menuruni akson menuju terminal sinaptik, neurotransmitter terpicu. Neurotransmitter ini disebut senyawa organik endogenus membawa sinyal di antara neuron, terbungkus oleh vesikel sinapsis. Lalu di sini ada jumlah neuron. Jumlah neuron di sini ada 10 miliar sampai 1 triliun. Panjang akson bisa sampai 3 atau 4 kaki /1000 inci. Lalu di sini ada 3 jenis neuron. Lalu di sini ada 3 jenis neuron. Yang pertama ada neuron sensorik, yaitu sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Lalu kedua ada neuron motorik yang membawa impuls dari otak Yang kedua, ada neuron motorik yang membawa impuls dari otak medula spinalis atau sumsum tulang belakang menuju efektor otak atau kelenjar dalam tubuh. Lalu ketiga, ada interneuron, saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron juga berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Interneuron hanya ada di mata, otak, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya saya Sevia Intan akan membahas tentang saraf. Saraf merupakan kumpulan akson yang keluar dari ratusan ribu neuron. Saraf ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi dan terbentuk dari ribuan akson, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Dalam satu saraf, dia bisa berisi dari akson, neuron motorik, ataupun neuron sensorik. Selain dari kedua neuron itu, pada saraf juga terdapat non-neuronal atau glial cell yang berfungsi untuk menjaga atau mengelem neuron pada tempatnya agar tetap berfungsi dengan baik. Next.
Lalu ada potensial aksi. Potensial aksi ini merupakan informasi bergerak dari dendrit ke ujung akson dalam bentuk cairan kimia. Potensial aksi ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan impuls. Saluran ion dan pompa ion Saluran ion dan pompa ion di membran sel ini dapat menyebabkan potensial aksi. Saluran ion sendiri merupakan molekul protein berbentuk donat membentuk pori-pori melintasi membran. Ada hal yang mengatur jalannya ion bermuatan listrik, yaitu natrium atau Na+, kalium atau K+, kalsium atau K2+, klorida atau Cl-. Cara mereka mengatur keluar jalannya ion bermuatan listrik itu dengan menutup pori-pori tersebut dan membuka pori-pori tersebut. Saat pori-pori itu terbuka, hanya ada satu ion yang dapat masuk. Lalu yang kedua ada pompa ion, di mana pompa ion ini merupakan struktur protein yang mempertahankan distribusi berbagai ion yang tidak merata di saat melewati membran sel dengan memompakan ion masuk atau keluar sel. Jadi ketika saluran ion tadi itu merupakan pengatur dari terbuka dan menutupnya jalan ion, kalau pompa ion ini untuk memompakan keluarnya ion. Selanjutnya. Lalu jika neuron itu dalam keadaan istirahat, mereka akan mempertahankan muatan positif itu ada di dalam, muatan positif itu ada di luar membran, dan yang negatif itu ada di dalam membran. Lalu jika neuron yang sedang beristirahat ini distimulasi, maka akan terjadi sebuah perbedaan tegangan itu menjadi berkurang. Nah, jika berkurangnya ini terlalu tinggi, akan terjadi sebuah proses yang namanya depolarisasi. Depolarisasi sendiri bisa terjadi karena adanya panas, kimiawi, cahaya, rangsangan listrik, ataupun bisa juga karena fisik. Pada firing atau potensial aksi ini bervariasi kecepatannya antara 2-200 ml per jam. Prim basic, kembali lagi presentasi. Makin besar diameter akson, maka makin tebal juga mielin atau sheet atau selubung mielin. Jadi ketika akson ini diameternya semakin besar dan selubung mielinnya ini semakin tebal, maka kecepatan potensial aksi ini akan semakin lalu ada Salma sebelumnya ada sodium. Sodium ini terletak di dalam darah dan cairan di sekitar sel. Sodium ini memiliki fungsi untuk menjaga cairan dalam tubuh agar tetap dalam keseimbangan normal. Sebelumnya tadi maaf, maksudnya saya mil bukan mililiter. Lalu ada sebuah prinsip yang dinamakan all or none prinsip, di mana prinsip ini ditemukan pada tahun 1871 oleh fisiologi Amerika yang bernama Henry Pickering Bowditch. Prinsip ini ditemukan ketika beliau sedang meneliti atau mempelajari tentang otot jantung. Pada all or none prinsip ini berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, suatu syaraf atau serabut otot itu merespon terhadap suatu rangsangan itu sama. Jadi ketika otot atau saraf ini merespon, maka mereka akan merespon sepenuhnya. Namun jika tidak merespon, maka tidak akan merespon sama sekali. Yang menyebabkan all or none prinsip ini terjadi itu ketika stimulus itu melebihi ambang dari batas potensial itu sendiri. Next. Lalu pertemuan kedua ujung sel neuron yang berbeda itu disebut dengan sinapsis. Di antara sinapsis itu ada yang namanya celah sinaptik seperti yang udah dijelaskan sama Sophie tadi di atas. Next.
vesikel sinaptik. Vesikel sinaptik ini merupakan kantong-kantong yang berisi neurotransmitter yang jika distimulasi akan mengeluarkan neurotransmitter. Jadi vesikel sinaptik ini seperti wadahnya neurotransmitter itu gitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada neuron transmitter dan neuroreseptor. Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang dilepaskan di ujung serabut saraf dengan kedatangan impuls saraf dan dengan berdifusi melintasi sinaps atau persimpangan, menyebabkan transfer impuls ke serabut saraf lain, serat otot, atau struktur lain. Di gambar ini ada vesikel, sinapsis, reseptor, dan neurotransmitter. Lanjut. Apa itu neurotransmitter? Sebuah bahan kimia yang dihasilkan oleh neuron yang menyebabkan reaksi di neuron sasaran. Fungsinya bisa merangsang atau menghilangkan neuron, dapat menghambat, mencegah neuron untuk menyala, lalu dapat menyebabkan serangkaian reaksi yang disebut cascade. Lanjut. Neurotransmitter ini mempengaruhi detak jantung, pernafasan, siklus pengaturan tidur, pencernaan, suasana hati, konsentrasi, nafsu makan, dan gerakan otot. Apa saja jenis-jenis neurotransmitter? Jenis-jenis neurotransmitter ini ada beberapa berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada neurotransmitter eksitasi atau bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh neurotransmitter eksitasi yang terkenal adalah epinefrin dan non-epinefrin. Yang kedua ada neurotransmitter inhibisi. Neuron transmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Salah satu contoh neurotransmitter inhibisi adalah serotonin. Beberapa neurotransmitter dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibisi. Contoh dari neurotransmitter ini yaitu dopamin dan asetilkolin. Yang ketiga ada neurotransmitter modulator. Neurotransmitter ini atau sering disebut sebagai neuromodulator merupakan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator juga dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berikut jenis neurotransmitter yang lain, yaitu ada 1 asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang berperan dalam kontraksi otot, merangsang aktivitas beberapa hormon, serta mengendalikan jantung. Selain itu, neurotransmitter ini berkontribusi dalam fungsi otak dan daya ingat. Asetilkolin merupakan salah satu contoh neurotransmitter eksitasi. Kadar asetilkolin yang rendah telah dikaitkan dengan beragam gangguan medis seperti Alzheimer. Hanya saja level asetilkolin yang terlalu tinggi juga menimbulkan masalah berupa kontraksi otot berlebihan. Yang kedua ada dopamin. Dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang. Dopamin memainkan peran penting untuk daya ingat, perilaku, mempelajari sesuatu, hingga koordinasi gerak tubuh. Selain itu, neurotransmitter ini juga berfungsi dalam pergerakan otot. Apabila tubuh kekurangan dopamin, resiko penyakit Parkinson dapat terjadi. Anda dapat menjaga kadar dopamin dengan berolahraga secara teratur. Lalu ketiga ada endorfin. Endorfin bekerja dengan menghambat sinyal rasa sakit ketiga endorfin.
Endorfin bekerja dengan menghambat sinyal rasa sakit dan menciptakan suasana diri yang berenergi dan perasaan euforia. Selain itu, neurotransmitter ini juga dikenal sebagai pereda nyeri alami tubuh. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kadar endorfin adalah dengan mencari aktivitas yang memancing tawa, serta melakukan latihan aerobik, seperti bersepeda dan jalan santai. Hal ini penting dilakukan karena kadar endorfin yang rendah berkaitan dengan beberapa jenis sakit kepala, serta fibromyalgia, nyeri pada tulang dan otot. Yang keempat, ada epinefrin. Neurotransmitter ini mungkin lebih dikenal sebagai adrenalin. Epinefrin memainkan fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon. Epinefrin dilepaskan tubuh saat Anda stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernapasan. Tanya itu, epinefrin mempengaruhi otak untuk segera membuat keputusan. Yang kelima, serotonin. Serotonin berperan mengatur suasana hati seseorang. Selain itu, serotonin juga mengatur pembekuan darah, nafsu makan, aktivitas tidur, serta ritme sirkadian. Serotonin erat kaitannya dengan antidepresan untuk penanganan depresi. Salah satu golongan antidepresan Selective Serotonin Reuptake Inhibitors SSRIs dapat meredakan gejala depresi dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Bisakah kadar neurotransmitter serotonin ditingkatkan secara alami? Menurut penelitian ilmiah, jawabannya bisa. Beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan kadar neurotransmitter ini yaitu terpapar cahaya, terutama cahaya matahari. Anda bisa mendapatkan paparan sinar matahari dengan berjemur selama kurang lebih 20-30 menit saat pagi hari, serta beraktivitas fisik. Lalu ada 6, yaitu oksitosin. Oksitosin dihasilkan dalam hipotalamus pada otak dan menjalankan fungsi neurotransmitter maupun hormon sekaligus. Oksitosin memainkan sejumlah peranan penting seperti dalam mengenali lingkungan sosial, menjalin keikatan batin, serta reproduksi seksual. Oksitosin juga telah dipromosikan dalam penanganan berbagai kondisi psikologis seperti depresi pasca melahirkan, fobia sosial, serta autisme. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang neurotransmitter. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang dipertukaran antara neuron yang memungkinkan mereka berkomunikasi. Selanjutnya, neurotransmitter ada 2, yaitu molekul neurotransmitter, yaitu membran sel neuron penerima. Molekul neurotransmitter dan molekul neurotransmitter seperti anak kunci, jadi berkaitan. Jika reseptor terkunci, neurotransmitter memiliki efek eksitatorik atau meningkatkan, dan inhibitori adalah menghambat. Selanjutnya, efek eksitatorik yaitu mendorong pembangkitan sinyal listrik yang disebut potensial aksi di neuron penerima. Asetilkolin ini adalah neurotransmitter rangsang yang ditemukan di seluruh sistem saraf dan telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian juga ada epinefrin, sama sudah dijelaskan, dan selanjutnya. Kemudian efek inhibitorik yang tadi itu bisa mencegahnya dan juga menghambat potensial aksi. Contohnya di sini ada asam Y aminobutirat atau GABA, sedangkan neurotransmitter penghambat lainnya adalah asam amino yang disebut glisin, yang terutama ditemukan di tulang punggung. Selanjutnya,
Kemudian di sini ada contoh neurotransmitter. Yang pertama adalah dopamin, yaitu perangsang senang. Kemudian ada serotonin, yaitu transmitter penghambat yang telah ditemukan terlibat erat dalam emosi dan suasana hati. Kemudian juga asetilkolin, yaitu pembawa pesan kimiawi atau neurotransmitter yang memainkan peran penting dalam fungsi otak dan otot. Ketidakseimbangan asetilkolin dikaitkan dengan kondisi kronis, seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang pertama ditemukan. Kemudian ada histamin, yaitu membantu kontraksi jaringan otot polos paru-paru, rahim, dan perut. Pelebaran pembuluh darah yang meningkatkan permeabilitas dan menurunkan tekanan darah, stimulasi sekresi asam lambung di perut. Kemudian ada juga norepinephrine, yaitu meningkatkan detak jantung dan pemumpaan darah dari jantung. Ini juga meningkatkan tekanan darah dan mampu memecah lemak dan meningkatkan kadar gula darah untuk memberikan lebih banyak energi bagi tubuh. Zat kimia terkait lainnya, termasuk neohormon, mereka disintetis dalam neuron dan disekresikan ke dalam aliran darah yang membawanya ke jaringan yang penuh. Kemudian ada organisasi sistem saraf. Sistem saraf terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah otak, dan kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian otak di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil cerebellum, yang ketiga adalah sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Kemudian sistem saraf tepi terbagi dua, yaitu yang pertama saraf somatis atau sadar, dua saraf otonom atau tak sadar, dan untuk yang pertama saraf somatis terbagi menjadi terdapat 12 pasang saraf otak atau kranial dan juga terdapat 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Kemudian untuk saraf otonom atau tidak sadar juga ada di dalamnya ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Pemaparannya akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada struktur otak dan fungsi-fungsi tertentu dari otak manusia. Sebelah kanan ada pengenalan, lalu pengenalan ada wajah, pola, lalu ada irama, penglihatan, yaitu gambar atau jarak, lalu ada intuisi, yaitu kreativitas, lalu ada pemahaman yang menyeluruh, lalu ada sintesa. Sebelah kiri ada logika, inteligensia, matematis, lalu ada bahasa, berencana, menulis, lalu ada proses lemar, satu setelah yang lain. Next. Yang ke satu ada central core. Adalah bagian yang mencakup sebagian besar batang otak atau brainstem dan memiliki fungsi untuk menghilangkan fungsi saraf utama yang muncul dari sumsum tulang belakang dan menjalar turun ke otak sehingga otak bagian kiri menggerakkan tubuh bagian kanan dan otak bagian kanan menggerakkan tubuh bagian kiri. Next.
Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil. Terletak di bagian belakang batang otak, tepatnya sedikit di atas medula, dan memiliki struktur yang berlekuk atau convoluted. Cerebellum ini berfungsi untuk mengkoordinasi pergerakan tubuh yang halus. The cerebellum itu function-nya motor learning, sense of body position, balance and equilibrium, lalu fine movement, coordination. Next. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang talamus dan hipotalamus. Talamus tersusun dari dua kelompok nukleus sel saraf yang berbentuk telur. Talamus sendiri memiliki dua daerah. Salah satu daerahnya bereaksi memancarkan informasi yang masuk ke cerebrum dan reseptor ke indera. Dan daerah talamus yang lainnya menjadi pengendali antara tidur dan terjaga. Sedangkan hipotalamus adalah struktur yang lebih kecil dan terletak di bawah talamus. Hipotalamus ini mengendalikan aktivitas endokrin dan mempertahankan homeostasis. Hipotalamus ini juga berperan penting dalam pengendalian emosi. Berikut adalah gambar dari talamus dan hipotalamus yang bisa dilihat. Lalu di sini ada struktur diencephalon, yaitu kanan talamus, kiri talamus, cerebellum, dan hipotalamus. Lalu yang keempat adalah homeostasis. Homeostasis adalah suatu mekanisme keseimbangan lingkungan di dalam tubuh kita yang menjaga darah dan jaringan tetap dalam nilai-nilai kisaran normal. Kondisi konstan ini meliputi berbagai variabel, seperti suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh, yang dijaga dalam batas yang telah ditentukan. Ketika suatu hal sudah dalam kondisi optimal, homeostasis muncul sebagai resistansi alami untuk berubah. Dalam gambar tersebut, sistem tubuh mempertahankan, lalu homeostasis membentuk sel esensial bagi kelangsungan hidup. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem limbik merupakan sejumlah struktur yang berada di sekitar sentral core dan memberi beberapa insting yang diregulasi oleh hipotalamus dan batang. Limbic system adalah thalamus, cingulate gyrus, formic, parapicocavirus, hippocampus, dala. Contoh sistem limbik. Hewan yang memiliki sistem limbik rudimenter, misalnya ikan dan reptil melakukan aktivitas tertentu seperti makan, menyerang, dan melarikan diri dari bahaya, dan kawin melalui cara perilaku yang retipik. Next. Selanjutnya ada hemisfer cerebral. Hemisfer cerebral adalah dua sisi simetris yang membagi otak besar atau sering juga disebut sebagai belahan otak. Hemisfer cerebral ini memiliki warna kelabu karena mengandung banyak badan sel saraf dan serabut yang tidak bermielin. Hemisfer ini terbagi menjadi dua, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Fungsi dari hemisfer kanan yaitu untuk kemampuan spasial, dan pengenalan pola. Lalu untuk hemisfer kiri yaitu untuk berbicara, menulis, dan berpikir. Di sini terlihat gambar di mana di hemisfer sebelah kanan itu ada lobus frontalis, lobus longitudinalis, lobus occipitalis, dan yang lain-lainnya. Next. Struktur cerebrum atau otak besar.
struktur cerebrum ini terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri, di mana pada sisi kanan dari cerebrum ini untuk menggerakkan badan bagian kiri, dan kiri cerebrum ini untuk menggerakkan badan bagian kanan. Jadi cara kerja pada otak ini dia menyilang. Ketika yang kanan itu menggerakkan yang kiri dan yang kiri menggerakkan yang kanan. Permukaan luar cerebrum ini disebut sebagai cerebral cortex. Lalu bagian-bagian yang meliputi otak besar itu ada 4. Yang pertama itu lobus frontal, di mana lobus frontal ini terletak di bagian depan yang memiliki fungsi untuk mengendalikan ucapan, gerakan, memori, emosi, kepribadian, perilaku, dan yang lainnya. Lalu bagian ini juga berperan penting dalam proses intelektual atau cara berpikir, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua adalah lobus parietal, di mana lobus ini terletak di belakang lobus frontal yang memiliki peranan penting dalam menafsirkan informasi dari otak-otak di sekitarnya. Lobus parietal ini juga berfungsi dalam penafsiran seperti rasa sakit, gerak tubuh, dan berhitung. Lalu yang ketiga adalah lobus temporal, di mana lobus ini terletak di dekat telinga, sehingga lobus ini bertanggung jawab atas pendengaran, memori, dan emosi. Jika terjadi kerusakan pada lobus temporal ini, maka akan mengalami gangguan pada ingatan dan cara bicara, serta juga akan mengalami gangguan pada pendengarannya. Lalu ada yang terakhir, lobus occipital, di mana lobus ini terletak di bagian belakang otak yang berfungsi untuk membantu kita mengenali objek lewat panca indera, seperti penglihatan dan memahami arti kata-kata yang tertulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Saya di sini akan menjelaskan tentang area kortikal dan fungsinya. Area kortikal terdiri dari 5, yaitu yang pertama area motorik, yang kedua area somatosensorik, ada visual, area auditorik, dan area asosiasi. Yang pertama ada area motorik. Area ini berfungsi mengendalikan pergerakan tubuh yang disadari atau volunteer. Area ini terletak tepat di depan visual centralis. Selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah area somatosensorik. Area ini terletak di lobus parietalis yang dipisahkan dari area motorik oleh visura centralis. Area ini berfungsi untuk merasakan setiap rangsangan yang terjadi, seperti sentuhan, suhu, nyeri, getaran, gerakan, tekanan, halus, kasar, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat di gambar. Slide selanjutnya. Kemudian di sini yang ketiga yaitu area visual. Area ini terletak di lobus occipital atau kepala belakang dan memiliki fungsi menerima informasi dari retina mata. Jadi dari mata diolah di kepala belakang sehingga menghasilkan informasi yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya. Kemudian di sini ada area auditorik. Area ini terletak di permukaan lobus temporalis pada sisi masing-masing hemisfer dan berfungsi untuk mentransformasi informasi sensori dasar menjadi informasi auditori yang dapat dikenal seperti kata-kata atau suara. Jadi disinilah tempat terjadinya
pengolahan informasi sehingga menjadi kata-kata atau suara yang bisa kita pahami dan bisa kita ucapkan kembali. Di sinilah tempatnya. Bisa kita lihat ada broca area, primary motoric cortex, supramarginal gyrus, angular gyrus, primary auditus area, Webisher's area. Disitulah bagian-bagian dari area auditorik. Selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah area asosiasi. Area asosiasi adalah area-area besar pada korteks cerebri yang tidak termasuk dalam area motorik maupun sensorik. Area ini dibagi menjadi dua, yaitu area asosiasi frontal dan area asosiasi somatik. Area asosiasi frontal terdapat di lobus frontal dan berfungsi sebagai pusat intelektual. Sedangkan area asosiasi somatik terdapat pada lobus parietal yang berfungsi sebagai pusat interpretasi bentuk dan tekstur suatu objek. Bisa kita lihat di gambar, ada 3 area cerebrum. Area sensorik, area motorik, dan area asosiasi. Nah, di sinilah area sensorik lah, area-area yang besar dari korteks cerebri ini. Yang memiliki fungsi sebagai pusat interpretasi bentuk dan tekstur suatu objek. Jadi, tadi kita dari yang pertama masuk kita mencerna sebuah kata, kemudian dari mata ke otak, terus kita mengaplikasikan menjadi kata, sebuah suara. Nah, disinilah sebagai pusat interpretasi yang menjadi gambar bentuk dan tekstur suatu objek. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari tutur kata ataupun pembahasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.